Shalom Jemaat GKIC yang bersuka cita. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang butuh dukungan doa dapat mengisi form prayer request. Form pengisian prayer request telah disediakan di dalam kolom deskripsi. Lalu, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer di nomor rekening BCA 28883799997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak dan Ibu dapat memberi persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Masih dengan tema bulan November yaitu God at Work. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Sultan. Jangan padamkan roh, jiwa, dan tubuh kita dengan ikut memuji dan menyembah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan serta mencatatnya. Saya Eduardo Irvin, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersuka, membawa pujian, nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada bersama-sama bertepuk tangan. Sungguh namamu besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Sungguh nama-Mu dahsyat, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, kami sorakan kemenangan. Yes. Pujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Yesus Raja. Haleluya. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya lebih dahsyat dari apapun juga.
We praise you God. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami percaya Tuhan, kedahsyatanmu, kehebatanmu menghancurkan setiap musuh. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, Engkau sangat terpuji, Engkau lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Praise you God. Amin. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. We praise you God. Kami tinggikan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Hanya Engkau yang kami andalkan sepanjang hidup kami. Ku perlu
bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya buat kami Tuhan. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Jesus. semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat GKSI Bethlehem yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, baik?
Saya berdoa semua dalam penyertaan, semua dalam perlindungan Tuhan. Selamat hari Minggu. Bersyukur kalau pada hari ini saya Pendeta Agus Lutan dipercayakan untuk berkhotbah online bagi setiap kita. Pada pagi ini, pada hari ini saya mengajak kita mempelajari dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai ayat yang ke-72 yang menulis demikian. Mazmur 78 ayat yang ke-70 sampai yang ke-72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapa masih berikan, kami bisa beribadah menyembah kepada Tuhan. Saatnya kami mau mendengar berita firman-Mu, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu yang akan memberkati, menginspirasi hidup setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, ada pengurapan Roh Kudus yang dahsyat atas hamba-Mu. Dan urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau duduk diam, diberkati dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti ingin sukses. Kalau kita tanya kepada anak-anak kecil, pasti cita-cita mereka ingin jadi orang yang sukses. Konsep sukses dunia dengan konsep sukses Tuhan itu berbeda. Bagi dunia sukses itu kaya, punya banyak uang, harta, aset, rumah di mana-mana. Bagi dunia sukses itu populer, terkenal, berapa banyak subscribernya. Saudara, dia ini orang-orang yang viral di media sosial. Orang menganggap sukses itu adalah berkuasa, punya posisi, jabatan yang tinggi, punya kekuasaan. Itu berbeda dengan konsep kerajaan Allah. Bagi Tuhan sukses itu bukan kaya, bukan populer, bukan saudara berkuasa. Tapi sukses bagi Tuhan adalah kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan dengan tujuan supaya kita berfungsi. Kita ini diperlengkapi dengan potensi, dengan karunia-karunia, talenta-talenta, supaya kita berfungsi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menciptakan kita for a purpose, ada tujuannya. Contoh, mikrofon ini diciptakan ada fungsinya. Fungsinya untuk membantu mengeluarkan dan mengolah suara sehingga suaranya menjadi baik dan bagus. Saya mau tanya, mikrofon ini saya pakai timbuk kepala orang bisa nggak? Bisa saudara, sangat bisa. Tapi itu bukan tujuannya, itu bukan fungsinya. Anda kenal keyboard di gereja, keyboard itu tujuannya buat apa? Yaitu alat musik, mengeluarkan nada-nada, suara musik yang bagus, yang merdu, sehingga kita bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya tanya, keyboard itu dipakai buat duduk bisa nggak? Bisa saudara. Tapi itu bukan tujuannya, itu bukan fungsinya. Nah, hidup kita diciptakan Tuhan dengan segala kekayaan, potensi, karunia, talenta, karena Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Orang yang sukses adalah orang yang menjadi seperti apa yang Tuhan ciptakan dia, yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sukses itu personal. Sukses saya dengan sukses Anda berbeda. Karena fungsi kita, tujuan kita, panggilan setiap kita berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil untuk jadi pengusaha. Ada orang yang dipanggil untuk jadi pemimpin. Ada orang yang dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Ada orang yang dipanggil untuk jadi penyanyi. Apapun panggilan setiap kita, kita harus memenuhi panggilan kita. Seperti apa yang Bapak inginkan. Saudara sekalian, saya dulu sebetulnya bercita-cita ingin jadi pengusaha.
Tapi kemudian setelah saya besar, saya sadar saya ini nggak bisa jadi pengusaha karena saya nggak punya karunia, saya nggak punya talenta untuk jadi seorang pengusaha. Saya ini hatinya lembut banget Bapak Ibu Saudara sekalian, gampang kasihan sama orang, murah hati saudara, itu hati saya. Nah, dalam dunia usaha kan nggak bisa begitu. Biasanya dalam dunia usaha kan motonya 3, cuan, ciak, caw. Cuan ada di ciak kemudian caw. Atau moto pengusaha, kalau nggak untung balik modal, dan kalau nggak caw, kabur saudara. Nah, saya tuh orangnya nggak bisa nguntungin orang. Alkitab bilang ada 2 orang yang hatinya lembut. Yang pertama Yesus, yang kedua Musa, mungkin yang ketiga saya, saudara. Jadi saya nggak bisa jadi pengusaha. Karena panggilan saya bukan jadi pengusaha. Panggilan saya jadi pengkhotbah. Dan saya percaya saya bisa sukses kok dengan menjadi seorang pengkhotbah. Walaupun mungkin saya tidak sekaya pengusaha. Walaupun mungkin saya tidak sepopuler artis. Walaupun saya mungkin tidak berkuasa seperti seorang politisi. Tapi saya sukses karena saya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, sesuai dengan panggilan saya. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Dan Daud dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala kambing domba. Seharusnya yang menggembalakan kambing domba harusnya anak sulung. Kalau Anda pelajari Alkitab, Daud itu anak paling bungsu, anak paling kecil. Seharusnya menggembalakan kambing domba itu pekerjaan dari anak sulung, anak paling besar. Karena menggembalakan kambing domba di zaman Daud itu pekerjaan yang sangat berbahaya. Ada ancaman singa, ada ancaman beruang. Masa anak paling kecil disuruh menggembalakan kambing domba? Tapi luar biasa, Daud melakukannya dengan excellent. Daud melakukannya dengan luar biasa. Dan saudara perhatikan, Tuhan melatih Daud di dalam pengembalaan kambing domba. Dan ketika dia diangkat Tuhan memanggil Daud sebagai gembala kambing domba. Tapi kemudian Tuhan mempromosikan Daud menjadi gembala atas Israel. Perhatikan, panggilannya tidak berubah. Tapi levelnya yang dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Petrus, dia seorang penjala ikan. Dia tetap penjala. Tapi level yang dijala yang dinaikkan Tuhan. Yang tadinya penjala ikan sekarang menjadi penjala manusia. Saya tidak tahu apa panggilan setiap Anda. Tapi percayalah Anda bisa sukses di dalam panggilan setiap kita. Nah, kita mau belajar dari Daud. Apa faktor yang membuat dia jadi orang sukses dalam profesinya, dalam panggilannya? Yang pertama dikatakan oleh Alkitab, Daud punya hati seorang hamba. Dia punya roh yang melayani. Dia punya servant spirit. Matius pasal yang ke-20 ayat 26 dan 27 menulis begini. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda mau jadi great man, orang terkemuka, orang hebat, orang besar, Anda harus jadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Prinsip Yesus adalah servanthood. Prinsip Yesus adalah servanthood. Sekali lagi saudara, servanthood. Kalau Anda pelajari dalam dunia sekuler sekarang, kita mengenal konsep servant leader. Sekarang leader nggak bisa ngebosi lagi. Leader harus jadi hamba. Pemimpin harus jadi pelayan, saudara. Pemimpin yang siap untuk melayani. Banyak orang nggak suka melayani. Banyak orang maunya jadi bos, saudara. Apa beda pelayan dengan bos? Yang namanya melayani itu memberi. Yang namanya melayani itu berkorban. Harganya mahal. Ada satu kata-kata bagus bilang gini. To believe costs nothing. To follow costs something. But to serve costs everything. Saudara percaya Tuhan gratis. Harganya sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Kita terima dengan iman kasih karunia Allah. Kita diselamatkan. But to follow, ikut Tuhan. Ada harganya. Harus pikul salib, sangkal diri. Harus siap menderita. Tapi to serve, melayani Tuhan, harganya segala-galanya. Butuh pengorbanan.
Pengorbanan waktu, pengorbanan uang, tenaga, semuanya. Seringkali dalam pelayanan kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kita tidak mendapat yang terbaik. Kita malah tidak dihargai, kita malah difitnah. Itu harga pelayanan. Dan banyak orang tidak mau melayani. Orang lebih memilih jadi bos. Pelayan itu mentalnya sementara bos itu mentalnya dilayani, dihormati, diampuni, dikasihi, diterima. Semuanya maunya Sementara pelayan itu melayani, memberkati, menghargai, mengasihi, mengampuni. Seorang pelayan harus bukan Dan seorang pelayan itu fokusnya bukan pada diri sendiri. Gak bisa fokus pada egonya. Tapi seorang pelayan harus fokus kepada kepentingan, kebutuhan orang lain. Saudara, ada banyak orang yang mau melayani Tuhan karena dia masih ego. Orang yang egois tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita harus fokus kepada kepentingan, kebutuhan orang lain. Dan ini yang membuat Daud spesial. Ini yang membuat Daud luar biasa. Sampai Tuhan katakan didatangkannya Daud hambanya. Oh, Tuhan pilih Daud. Karena Daud punya hati seorang hamba. Luar biasa sekali. Daud sudah melayani domba-domba. Ini pelatihan Tuhan. Saudara sekalian, setialah dalam perkara yang kecil. Bertanggung jawablah dalam perkara yang kecil. Daud tidak pernah menyangka ketika dia setia, dia bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan mengangkat dia untuk perkara yang lebih besar. Dia setia melayani domba. Dia belajar kepemimpinan itu melalui domba-dombanya. Dia belajar kesabaran melalui domba-dombanya. Dia belajar yang namanya bertanggung jawab melalui domba-dombanya. Dia belajar kerendahan hati melalui pengembalaan kambing domba. Kalau Anda tahu, catatannya adalah seorang gembala kambing domba adalah pekerjaan yang paling rendah dan tidak dianggap pada zaman itu. Dia belajar komitmen loh. Dalam pengembalaan kambing domba. Dia belajar mengandalkan Tuhan di dalam melayani kambing domba ini. Bayangkan, saudara sekalian, anak kecil gak mungkin bisa melawan singa. Gak mungkin bisa melawan beruang. Tapi Daud mengandalkan Tuhan. Dan dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dia melayani sebagai gembala kambing domba. Jemaat, apapun pengalaman masa lalu kita, gak ada yang sia-sia. Itu pelatihan Tuhan. Itu persiapan Tuhan untuk sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Ada satu kata bagus banget gini, bilang begini. Belajarlah excellent dalam perkara yang kecil. Kenapa? Ketika kau diangkat Tuhan, engkau sudah punya spirit yang excellent itu dalam hidupmu. Daud yang kedua dikatakan dia melayani saudara-saudaranya, melayani papanya. Daud sebetulnya datang ke lembah Terbantin bukan untuk melawan Goliat, karena dia bukan tentara. Dia datang ke lembah Terbantin sebetulnya untuk melaksanakan perintah bapaknya. Taat kepada bapaknya untuk pergi mengunjungi dan membawa bekal bagi saudara-saudaranya. Daud dengan setia, dengan taat melayani keinginan orang tuanya. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Hargai orang tuamu. Tunduk pada orang tuamu. Daud menghargai orang tuanya. Dan dia pergi untuk melihat bagaimana perkembangan keadaan saudara-saudaranya di medan pertempuran. Itu by accident sebetulnya. Untuk Daud mengalahkan Goliat itu bukan tujuannya. Nah, saudara sekalian, spirit dia melayanilah yang membuat dia jadi pahlawan. Yang membuat dia bisa membuat sejarah yang baru. Titik balik terjadi dalam hidup Daud. Ketika kita belajar dari perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mengangkat kita dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan kemudian dia juga, saudara, melayani Saul. Dia melayani Saul dengan setia walaupun Saul sangat benci dengan dia. Saul berusaha membunuh dia. Tapi Daud setia melayani. Saudara, orang yang akan sukses adalah orang yang setia.
Orang yang setia, baca lagi. Kolose 3, 23 dan 24 menulis begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi jangan dibalik, yang Tuhan itu yang bos itu Kristus, kita ini hambanya. Sekarang banyak orang memperalat Tuhan, membuli Tuhan. Tuhan ada bukan untuk melayani kita, tapi kita ada untuk melayani Tuhan. Jangan dibalik. Ada berapa banyak kita orang Kristen, kita memanipulasi Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai juru kita, sebagai tukang kita. Tukang parkir, tukang asuh, tukang kita, tukang up. Ketika kita ke dalam kesulitan, kita butuh apa-apa, kita cari Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita nggak butuh Tuhan. Dia cuma ban serep dalam hidup kita. Harusnya kita ada untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Saudara, yang namanya pelayanan bukan cuma di gereja. Yang namanya pelayanan bukan cuma di mimbar. Yang namanya pelayanan bukan cuma khotbah. Jadikan pekerjaanmu, jadikan bisnismu sebagai pelayananmu kepada Tuhan. Sebagai sarana engkau bersaksi, sebagai sarana engkau beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, apapun profesi Anda, lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti kau lakukan buat Tuhan. Spiritnya harus spirit yang melayani. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan antusias, dengan full of passion. Maka itu akan berdampak besar bagi hidup setiap kita. Yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari Daud adalah dikatakan dia memimpin mereka dengan ketulusan hatinya. Kalau aspek yang pertama tadi aspek yang rohani, melayani. Aspek yang kedua adalah karakter. Daud itu orang yang punya karakter yang baik. Kita perlu punya karisma, punya talenta, punya potensi, punya karunia-karunia, itu karisma. Free gift from God, diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Tapi kita juga harus seimbang, harus punya karakter. Saudara, dalam baju imam besar, itu di bagian ujungnya ada biji delima, ada lonceng. Lonceng adalah lambang daripada karunia, karisma, sementara biji delima lambang daripada karakter. Ketika karakter dan karisma bertemu, maka ada bunyi yang kencang, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, punya karisma harus. Kalau kita nggak punya karisma, kita kosong, tidak ada dampaknya. Tapi kalau Anda nggak punya karakter, Anda akan hancur. Karena karisma kita tidak akan bisa melampaui karakter kita. Ada satu hal yang penting yang Anda harus catat, bahwa karisma bisa mengangkat kita. Karisma membuat kita populer, orang kenal dengan kita disukai orang, itu karisma. Tapi yang mempertahankan kita tetap di atas, itu adalah karakter. Dan Daud punya karakter yang baik. Karakter apa yang dimiliki oleh Daud? Dia punya hati yang integritas. Dia punya karakter integrity of heart. Dia integritas orangnya. Dia orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Cari orang pinter sekarang gampang. Tapi cari orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya itu gak gampang, saudara. Orang itu umumnya jahat, corrupt, kotor, busuk, tricky, saudara, licik. Cari orang jujur susah. Cari orang yang bisa dipercaya susah. Saya kalau terima pembantu atau apapun juga yang kerja sama saya, syarat pertamanya itu jujur. Saudara, jujur itu bisa dipercaya. Dan itu orang yang punya integritas, itu adalah siapa dia di tempat yang tersembunyi. Dan di depan publik itu sama. Jadi dia di tempat yang tidak kelihatan sama depan publik sama. Banyak orang di depan publik dia bagus, tapi di belakang publik dia aduh kacau banget, saudara. Orang tidak berbuat dosa itu karena 3 hal. Yang pertama, tidak ada kesempatan. Gak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Yang kedua, kenapa dia tidak berbuat dosa? Karena ada banyak orang yang lihat. Yang ketiga, karena takut Tuhan.
Nah, seringkali yang jadi masalah kita di depan publik dan kemudian di belakang publik itu berbeda. Orang integritas itu sama. Orang integritas itu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan sama. Orang yang punya integritas itu bisa dipercaya dalam hal moral, bisa dipercaya dalam hal keuangan, bisa dipercaya dalam ucapan, dalam omongan. Jujur dan bisa dipercaya itu menjadi tantangan bagi setiap kita yang hidup di dalam zaman yang kotor, yang busuk, yang corrupt ini, saudara. Tapi saya percaya, jemaat GKSI Bethlehem akan menjadi orang yang punya karakter, yang jujur, yang bisa dipercaya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita tidak sama dengan orang di sekitar kita. Kita berbeda karena kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari dari Daud adalah dia cakap, dia skill. Dia memimpin mereka dengan kecakapan tangannya. Yang pertama faktor rohani, yang kedua faktor karakter, yang ketiga faktor kompetensi. Ini bicara tentang skill, keahlian. Kenapa ada banyak orang tidak sukses dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya? Karena kita tidak menguasai, kita tidak ahli dalam pekerjaan kita. Kita tidak ahli dalam profesi kita. Saudara, orang harus ahli. Apakah kata ahli adalah orang yang tidak hanya punya pengetahuan, tapi cakap untuk melaksanakannya dengan excellent. Ada banyak orang tahu, tapi nggak tahu melaksanakannya. Nggak cakap melaksanakannya dengan hasil yang excellent. Daniel itu punya excellent spirit. Daniel itu punya roh yang excellent. Mental yang excellent. Spirit yang excellent. Makanya Alkitab berkata Daniel itu melampaui, melebihi orang-orang lain pada zamannya. Orang yang skill itu akan sukses, akan berhasil. Kalau anak Anda sakit, Anda pasti cari dokter spesialis. Biaya konsultasi ke dokter spesialis jauh lebih mahal daripada ke dokter umum. Orang yang berhasil bukan orang yang tahu banyak. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Mari jemaat semua, kita upgrade diri kita. Kita belajar. Kita saudara tingkatkan performa kita, skill kita. Sekarang banyak cara kok kita bisa melatih diri kita supaya kita jadi skillful. Seorang teman bilang gini, beda amatir dengan profesional itu cuma 1 jam. Apa maksudnya? Seorang amatir bisa menjadi profesional kalau dia melatih dirinya setiap hari 1 jam. 1 jam, 1 jam. Anda pemain musik amatiran. Tapi kalau Anda upgrade, Anda melatih diri Anda setiap hari 1 jam, terus. Saya percaya beberapa tahun kemudian Anda akan menjadi musisi yang profesional. Anda seorang atlet, saudara. Anda atlet amatir. Tapi Anda akan menjadi atlet profesional kalau Anda melatih, mengupgrade, meningkatkan diri Anda 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Anda akan menjadi orang-orang profesional. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah merasa puas, merasa pintar, sudah tahu semuanya. No, sekarang ini ada langit di atas langit. Kita terus belajar. Sehingga kita jadi skillful dalam apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita. Asah panggilan itu. Latih panggilan itu. Saudara tingkatkan, upgrade panggilan itu. Sehingga kita menjadi skill dalam bagian pelayanan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biar apa yang kami pelajari dari Daud memotivasi kami untuk sukses dalam panggilan setiap kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, biar kami menjadi orang sukses dalam panggilan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan berseru bersama, berdoa bersama untuk prayer request yang disampaikan minggu lalu dan kita doakan di hari ini bagi seluruh jemaat Bethlehem.
Adapun kesimpulan dari doa yang disampaikan, keluarga 26%, pendidikan 6%, keuangan 19%, pekerjaan 23%, dan kesehatan 26%. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita berseru bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami mau berseru di hadapan-Mu untuk hari ini ya Bapa. Kami mau berdoa yang pertama untuk pergumulan keluarga, agar ada pemulihan dalam rumah tangga. Kami berseru, seluruh hamba-Mu berseru bagi jemaat-Mu GKSI Bethlehem, ada pemulihan bagi rumah tangga ya Tuhan. Ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan bagi keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa supaya komunikasi boleh lancar, ada keterbukaan sesama suami istri, juga sebagai orang tua dan anak. Kami berdoa setiap keluarga diberikan kesatuan hati ya Tuhan, diberikan juga anugerah pertolongan Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tolong ya Tuhan, Engkau jamah setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang bergumul untuk keturunan. Kami berseru kepada Tuhan, bukakan rahim ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk keturunan memperoleh keturunan oleh anugerah Tuhan. Kami minta kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk orang-orang tua yang merindukan jodoh bagi anaknya. Kami berseru, pertemukan dengan jodoh yang pas, yang terbaik, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami ya Bapa, seluruh jemaat Bethlehem keluarganya dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terlebih menjadi keluarga yang sesuai dengan rencana Tuhan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, bahkan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan, agar pergumulan jemaat-Mu untuk lancar juga dalam skripsi dan magang bagi jemaat-Mu. Tuhan tolong, berikan kelancaran, berikan anugerah-Mu, kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Juga pergumulan jemaat-Mu untuk mengambil S2, persiapan S2, Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan tolong, tuntunan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama untuk pendidikan dari seluruh jemaat-Mu. Kalau mereka yang membutuhkan berkat-Mu, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu dalam keuangan, dalam pendidikan, Tuhan datang, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Kami percaya seluruh anak-anak-Mu jemaat GKSI Bethlehem, mereka boleh tampil, mereka boleh luar biasa dalam dunia pendidikan, bahkan mereka boleh berhasil oleh uluran tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keuangan, pergumulan keuangan bagi seluruh jemaat-Mu, agar keuangan seluruh jemaat-Mu boleh dicukupi oleh Tuhan. Tuhan datang menjamah, Tuhan datang menolong. Kami juga berdoa untuk ruko yang disewa agar lancar pergumulan jemaat-Mu. Tuhan datang menjamah, Tuhan datang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi pergumulan jemaat-Mu agar rumah boleh segera terjual. Tuhan tolong, pertemukan dengan orang yang tepat untuk dapat membeli rumah yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka mampu membeli rumah sendiri. Berikan kemampuan-Mu, berikan pertolongan-Mu, berikan anugerah-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu, agar restoran-restoran mereka boleh ramai oleh pengunjung. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan keuangan jemaat-Mu, hanya Engkau yang dapat menolong, hanya Engkau yang dapat membukakan jalan. Saat Engkau membukakan jalan, maka tidak satu pun yang dapat menutupnya. Kami percaya pemeliharaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu sempurna adanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan berikutnya, agar usaha dan bisnis pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu boleh lancar ya Tuhan. Tuhan tolong,
berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Juga bagi jemaat-Mu yang bergumul untuk usaha yang baru, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami minta, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada terobosan-Mu, ada usaha yang baru, Engkau bukakan, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk usaha pekerjaan agar bisnis makanan, juga Tuhan jama, juga Tuhan tolong, sewa cicilan ruko juga Engkau membuat lancar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga seruan jemaat-Mu untuk Bank Bukopin segera cairkan dana nasabah, terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta uluran tangan-Mu, hanya kuasa-Mu, hanya pertolongan-Mu yang nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa ya Tuhan, berseru untuk kesehatan seluruh jemaat Bethlehem yang ada, dilindungi ya Tuhan. Terlebih di hari-hari ini kami berdoa, seluruh hamba-Mu berdoa untuk perlindungan dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi, Engkau yang meluputkan setiap jemaat-Mu dari serangan COVID-19. Kami minta, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan gangguan mental, kami berseru Tuhan tolong, Tuhan jama. Juga pembengkakan di leher dan mulut, sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi jemaat-jemaat-Mu agar rahim mereka sehat. Kalau ada yang sedang dalam masa hamil ya Tuhan, jama Tuhan, tolong Tuhan sterilkan, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh melahirkan dengan sehat tanpa kekurangan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesehatan seluruh jemaat GKSI Bethlehem, Tuhan yang melindungi, Tuhan jama. Bahkan dalam setiap sakit penyakit apapun, Bapa, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan nyata dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk senior pastor dan seluruh keluarga. Engkau tuntun, Engkau jama ya Tuhan. Engkau lindungi demikian luar biasa. Kami berdoa setiap aktivitas Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani hari ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Agus Lutan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jama, Engkau urapi lebih lagi, Engkau berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan GKSI Bethlehem dimanapun mereka berada, kami berdoa keluarganya Engkau jama setiap kami boleh dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-Mu senantiasa nyata bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan jama, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong berikan hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Berikan hikmat, berikan kekuatan, pertolongan-Mu untuk dapat boleh menyelesaikan setiap persoalan bangsa dan negara yang ada. Doa kami agar damai sejahtera nyata bagi bangsa kami. Kekuatan-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami menerima doa berkat-Mu. Kami bersyukur di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuannya Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Maka diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah pertumbuhan imanmu, dan kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati Tuhan dan berkemenangan, katakan amin.